yang kepanasan nih. Itu loh, situasi saling panas antar dua ekor ayam. Hei, hentikan! Dilihat dari bulu lehernya yang mengembang, ini tanda kedua ayam marah dan tidak ada yang mau mengalah, teman. Tapi walaupun kalian ayam hias, ternyata kalau soal galak sama aja kayak ayam jantan manapun. Sebenarnya apa yang membuat kalian seemosi ini sih sob? Om Editor, Mardiki, mari kita selidiki. Walah, kalian berantem cuma karena caper ada si cantik ini lewat sob. Please deh sob, udah gak zaman kali adu jotos. Sudah, kalau mau unjuk kemampuan, lebih baik ikut kompetisi sehat satu ini sob. Berani gak? Nah, ini baru kompetisi yang sah dan aman buat kalian, yaitu kompetisi ayam hias atau Indonesia Fall Show. Jadi, dalam acara ini terdapat beberapa kategori kompetisi ayam hias bertaraf nasional. Mulai dari ayam pelung, ekor sapu lidi, ketawa, serama, sampai keindahan ayam Brahma, Silky, dan Polan juga dinilai secara adil oleh para juri. Asik, kalau ini Otan jadi penasaran siapa yang menang. Ayo, kita cari tahu. Astaga, kejahatan apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terkungkung dalam penjara? Ternyata dia bukan tahanan, teman, tapi peserta ayam hias yang masih menunggu di dalam kandang. Maaf ya, sob. Loh, ada yang ikut ngetawain. Jangan tersinggung dulu ya, teman. Sobat Otan ini bukan lagi ketawain kalian, tapi ini kontes ayam ketawa. Karena suaranya yang panjang dan intonasinya yang unik, maka terdengar seperti suara orang tertawa. Nah, kalau ini Otan berani adu suara. Hihihi, ada yang bawa bayi ke kontes. Lah, kok isinya? Wah, ini baru lain dari semua kontestan, teman. Bukan ditaruh kandang, tapi ayam-ayam gemes ini diantar pakai stroller oleh pemiliknya. Unik ya. Otan jadi penasaran, kakak cantik ini ikut kontes ayam apa aja ya? Ada Silky, ada Polannya juga banyak macam, ada Kucing, ada Brahma, ada Sultan. Wow, daftar lomba sebanyak itu persiapannya ngapain aja, Kak? Khusus biasanya kita 3 bulan sebelumnya persiapan dulu, misalkan bulu-bulunya mesti dirapihin, habis itu dimandiinnya biasanya kita intens seminggu sebelum hari H. Wow, semoga berhasil borong piala ya, Kak. Nampak banyak keunikan yang terjadi di sini, teman. Ada yang memberi ayam dengan tomat, telur puyuh. Ada juga yang fokus membersihkan badan ayam. Semua dilakukan agar ayamnya tampil prima dan bersih saat kontes. Wah, seru banget ya. Semua berlomba untuk menang sesuai kategori ayamnya masing-masing. Nah, teman, jika kalian melihat penonton kontes ayam yang energik seperti ini, bukan karena paman pernah jadi anggota pemandu sorak ya, tapi mereka memang joki ayam serama yang bertugas memberi dukungan untuk para ayamnya. Seperti model berjalan di atas catwalk,
Ayam serama pun dinilai dari cara ia berjalan, membusungkan dada, dan gaya-gaya unik di atas meja. Makanya butuh support dan antusias dari joki, bahkan penonton di tempat. Seru kan? Teman, dari semua kategori ayam hias, ada yang mencuri perhatian Otan banget nih. Itu dia, si ayam ekor panjang. Bulu ekornya ada yang menjuntai hingga ke tanah, teman. Wah, kalah nih rambut Rapunzel. Ternyata kategori ayam ekor panjang bukan hanya diikuti oleh ayam Onagadori saja, tapi ayam Phoenix juga memiliki ekor yang cukup panjang loh, teman. Kalau si Onagadori berasal dari Jepang, nah kampung halaman si Phoenix dari Jerman. Hei, siapakah kamu si putih dengan ekor super panjang ini? Semua pengunjung dan 9 kontestan lain jadi minder nih lihat kecantikan ekormu. Babak penilaian pun dimulai, teman. Meski mencari ekor terpanjang, tapi ada poin-poin penting lainnya yang berpengaruh untuk memenangkan lomba ini. Jika kondisi ayam kurang sehat, maka akan mengurangi banyak poin. Bahkan bisa dinyatakan kalah. Waduh, Otan jadi deg-degan. 4 meter 27 cm. Wow, ini dia pemenangnya. Dengan panjang ekor 4 meter 27 cm. Keren maksimal. Selamat Sob. Tapi boleh kali kita kenalan sedikit? Penonton di rumah juga ikut penasaran nih. Siapa kamu sebenarnya? Ini dia teman, Paman Ian, pemenang kontes ayam ekor panjang tahun 2022. Paman Ian bukan bawa kotak gitar loh ya, tapi isinya ya si ayam jawara ini. Namanya Diablo. Jauh-jauh dari Kuningan, Paman Ian optimis menjuarai kontes nasional tahun ini. Karena belum ada yang bisa mengalahkan Diablo dari kontes ekor panjang sebelumnya. Wah, rahasianya apa sih Paman merawat ekor Diablo hingga 4 meter? Ya, pertama ya mungkin untuk kesehatan ya, vitaminnya, terus ya harus mandi malamnya juga. Apa? Mandi malam? Takut rematik Sob. Yang pasti memelihara ayam Onagadori harus selalu bertengger ya teman. Tujuannya agar ekornya tidak kotor dan mencegah terinjak kakinya sendiri dan berakibat putus. Punya ekor sepanjang ini tentu gak instan teman. Harus super sabar. Sebab butuh waktu hampir 5 tahun sampai Diablo mempunyai ekor sepanjang ini. Sekali lagi selamat ya Paman dan Diablo. Semoga terus memecahkan rekor ayam ekor panjang di tahun-tahun selanjutnya. Hei Paman, mau ngapain nyemplung ke empang? Wow, ternyata ini bukan sembarang empang teman, tapi kolam ikan. Wah, Otan mau ikut loncat-loncatan bareng ikan juga dong. Ada yang tahu nggak paman-paman ini sedang panen ikan apa? Betul banget, ikan nila. Ikan air tawar ini umum dibudidaya karena resiko kematiannya rendah dan rasanya enak. Nah, biasanya ikan nila dapat dipanen di usia 4-6 bulan dengan bobot 300 hingga 500 gram per ekor. Artinya, tidak semua ikan yang dijaring bisa diambil untuk panen. Makanya sambil panen sekaligus proses sortir. Jika ikan masih terlalu kecil akan dikembalikan ke kolam. Wah,
Baru satu ember kecil saja beratnya hampir 85 kilogram. Biasanya satu kolam besar nila menghasilkan ratusan kilogram, bahkan sampai hitungan ton. Wah, banyak juga ya. Semangat ya paman-paman. Oh iya teman, selain teknik panen dengan jaring, ada juga nih panen parsial atau menyurutkan sebagian volume air. Nah, untuk panen parsial, sebaiknya sebagian sisi kolam dibuat lebih dalam lagi seperti ini. Gunanya agar saat air surut, semua ikan berkumpul di sisi kolam dan memudahkan untuk diambil. Kok tadi Otan dengar ada yang bilang ikan mujair ya? Wah, dari tadi Otan ngomong masih ada kurang nyimak nih. Jadi teman di rumah masih bingung ya membedakan ikan nila dan mujair? Gimana nggak ketuker antara ikan nila dan mujair? Sebab beberapa daerah di Jawa Barat seperti Tasikmalaya memiliki sebutan yang sama untuk kedua ikan ini. Nggak percaya? Kita cek langsung aja deh ke pasar. Kalau di sini bilangnya teh jair nila gitu, Neng. Nah lo, jadi sebenarnya ini ikan mujair atau nila sih, Bu? Jangan bikin Otan bingung dong. Wah, Otan jadi curiga nih. Para ibu dan bapak yang suka belanja ke pasar sebenarnya tahu nggak ya perbedaan ikan nila dan mujair? Ikan nila tuh kayak sama-sama ikan, cuma beda nama mungkin ya. Ikan nila agak besar, kalau ikan mujair agak kecil. Bedanya paling dari itu, dari colak. Ikan nila sama mujair. Kalau ikan nila sama itu apa? Gak tahu. Terbukti ya teman, kalau masih banyak orang yang belum tahu perbedaan ikan nila dan mujair. Oke, Otan kasih tahu dulu nih sedikit asal-usulnya. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan ikan konsumsi air tawar dari Afrika. Sedangkan mujair bernama Oreochromis mozambicus, pertama kali ditemukan di Blitar, Jawa Timur. Masih berkerabat dekat dan sulit dibedakan. Namun jika diperhatikan, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Mulai dari sirip punggung ikan nila terlihat lebih jelas dan tajam. Ujung ekor ikan mujair biasanya berwarna merah dan tidak memiliki garis vertikal yang jelas seperti ikan nila. Sirip sisi samping ikan mujair pun cenderung berwarna merah. Dan perbedaan paling jelas adalah corak tubuh keduanya. Ikan nila mempunyai corak garis vertikal yang sangat jelas, sedangkan ikan mujair tidak. Lingkaran hitamnya bahkan cenderung abstrak. Nah, kalau persamaan kedua ikan ini, sama-sama sumber protein hewani yang rendah lemak dan sama lazisnya. Panggilan, sekali lagi panggilan untuk Bu Ibu, Mbak, Teteh yang suka makan ikan. Kumpul! Otan dan Kak Dinda bukan mau bikin demo masak sih, tapi mau kasih tips membersihkan sisik ikan yang praktis tanpa takut terluka kena pisau. Caranya ya dengan ketimun. Potong serong satu buah ketimun, lalu gosokkan ke tubuh ikan mulai dari pangkal ekor menuju kepala. Tada! Sisik ikan langsung mudah terkelupas. No repot, no luka-luka. Keren maksimal. Oh iya, selain sisiknya terkupas, ketimun juga bermanfaat untuk menghilangkan bau amis loh. Nah, makin praktis kan, Moms? Tahukah teman, jika ikan nila memiliki daya toleransi terhadap perubahan lingkungannya? Yaps! Sederhananya, nila memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bahkan pada suhu ekstrim sekalipun, seperti penggunaan unsur nitrogen. Otan beri contoh pada sayur pakcoy ini ya. Sayur yang dituang dengan cairan nitrogen menyebabkan pembekuan secara instan. Karena titik didih nitrogen cair mencapai minus 196 derajat Celcius. Dingin banget! Hanya dalam hitungan detik, pakcoy dapat mengeras karena adanya unsur kimia.
Daun yang sejatinya tidak bisa patah, sekarang dapat hancur berkeping-keping seperti kaca. Nah, apa jadinya jika perubahan suhu ekstrim ini terjadi pada ikan nila? Ikan nilanya membeku, teman. Teknik ini disebut dengan kriopreservasi atau teknik pengawetan jangka panjang. Suhu didih nitrogen bereaksi untuk menonaktifkan sel-sel tubuh ikan. Tenang, nilainya baik-baik aja kok, teman. Ikan tidak merasa kedinginan karena tidak ada kristal es tajam yang akan merusak sel. Ibaratnya sih, si ikan lagi sleeping beauty. Nah, jika kita masukkan kembali ke dalam air, suhu akan mulai naik hingga mengaktifkan jaringan sel ikan. Dan akhirnya hidup kembali. Yeay! Ternyata teknik kriopreservasi ini umum digunakan pada bidang perikanan loh. Salah satunya untuk menjaga ikan tetap segar saat pengiriman jarak jauh. Jadi nggak usah khawatir penggunaan nitrogen ini dapat menyiksa si ikan. Siapa yang di rumahnya suka ada toke, hayo? Atau bahkan kalian malah memelihara sobat totan ini? Toke adalah sebutan umum untuk cicak besar, teman. Hal ini karena si toke sering mengeluarkan suara toke. Cicak besar ini kerap ditemui di pohon dan terkadang di rumah-rumah. Makanan kesukaan sobat totan ini adalah serangga. Teman, mereka aktif berburu pada malam hari. Pada umumnya, toke berwarna kebiruan atau hijau dengan totol-totol putih dan merah. Saat menemui kondisi yang membuatnya tidak nyaman, langsung deh dia akan berubah warna menjadi gelap seperti ini. Tenang sob, gak usah takut. Otan anak yang baik, lucu dan imut kok. Wah, ada sobat otan si green tea piton tuh. Tuh kan, baru saja Otan bilang, sudah ada toke yang mencegat perjalanan si ular. Sepertinya si toke sudah siap menyerang deh. Dia sampai membuka mulutnya dan siap menggigit. Ih, serem. Sob, mending kamu putar balik deh. Di sini bahaya. Tidak. Ayo cepat lari, Sob, sebelum terkena gigitan si toke. Melilit musuh merupakan salah satu bentuk pertahanan si green tree piton ini. Syukurlah, akhirnya ular dan toke sama-sama melepaskan serangan mereka. Tapi Otan jadi penasaran deh sama si toke. Kok dia pemberani banget ya? Loe, kok malah pada pasang kuda-kuda sih, Sob? Yets, mau berantem ya? Baru aja Otan kasih tahu. Kan tinggal ambil lajur kiri aja. Kamu toke, ambil lajur yang kanan deh. Lagian kumbang tanduk kan gak punya penglihatan yang cukup bagus. Mata majemuknya membuat pandangannya terbatas. Harap maklum aja lah, toke. Kumbang tanduk bukan lawan sembarang loh, Sob. Kulitnya tebal loh. Gigitanmu gak bakal ngaruh, Sob. Belum lagi kekuatan kumbang tanduk yang super duper kuat. Ia bisa angkat beban ratusan kali lebih berat daripada tubuhnya. Nah, apa Otan bilang? Dibanting kan?
Jadi harus cari jalan lain kan? Ngeyel sih.